Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai gizi dan makanan menurut Islam. Sebelumnya, sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Baik, untuk anggota dari kelompok kami, yaitu ada Adelia, ada Raida, ada Salwa, Septi Nabila, ada Sabrina, dan ada Yasmin Ibka. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Kesehatan adalah keadaan sejahtera jasmani, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam Islam, makanan sangat diperhatikan tidak hanya untuk kenikmatan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan kehidupan yang produktif. Islam mengajarkan pola makan yang seimbang sesuai dengan syariat, menghindari makan berlebihan yang bisa melemahkan iman dan menimbulkan penyakit. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak dari sumber halal dan toyib, baik dan sehat. Makanan harus berasal dari sumber halal dan cara memperoleh yang benar sesuai ajaran Islam agar bermanfaat bagi tubuh dan jiwa, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan yang dapat merusak kesehatan dan spiritual. Prinsip ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang mengajak umat manusia untuk memilih makanan halal lagi, baik demi menjaga kesehatan dan ketakwaan kepada Allah. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh gizi dan makanan dari perspektif Islam. Yang kedua, mengapa pola makan harus disesuaikan dengan syariat Islam. Yang ketiga, apa dampak mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, bagaimana pandangan Islam terhadap makanan sebagai kebutuhan fisik sekaligus spiritual dan moral. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, mengkaji literatur tentang gizi dan makanan dalam pandangan Islam. Yang kedua, menjelaskan aspek kehalalan dan kebaikan atau thayyib makanan dalam Islam. Yang ketiga, memberikan pemahaman prinsip pola makan Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Lalu yang keempat, yaitu menghubungkan konsumsi makanan halal dan thayyib dengan kesehatan fisik dan spiritual. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang makan dan makanan serta gizi. Nah, Al-Quran ini mengajarkan pentingnya makanan bagi umat Islam, baik untuk kebutuhan fisik maupun spiritual. Makanan harus halal yang berarti tidak dilarang menurut syariat dan berkualitas baik, yaitu sehat dan aman. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk makan dari yang halal dan tidak mengikuti godaan setan. Quraisy Shihab menekankan bahwa halal dan thayyib berarti makanannya harus yang baik dan bergizi dan aman. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 114 sampai 115 menegaskan untuk menikmati rezeki yang halal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang dilarang termasuk bangkai, darah, dan daging babi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 juga menjelaskan makanan yang haram dan menunjukkan kepedulian Islam terhadap kesehatan. Nah, larangan-larangan ini bertujuan untuk menghindari umat Islam dari bahaya fisik maupun spiritual. Next. Yang selanjutnya yaitu hukum makanan dalam Islam. Dalam Islam, pilihan makanan dan minuman bagi umat muslim harus memperhatikan aturan halal yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan juga hadis. Makanan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bisa dikategorikan haram jika memiliki kesamaan dengan yang diharamkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menjelaskan bahwa semua yang ada di bumi diciptakan untuk manusia. Namun, Allah juga memberikan batasan agar manusia tidak melampaui aturannya. Kemudian ada juga dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, kita diperintahkan untuk makan dan minum tapi tidak berlebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Islam itu tidak melarang kenikmatan dunia termasuk makan dan minum selama itu halal, baik dan tidak berlebihan. Selain menjaga ketaatan pada Allah, ini juga menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan hati. Next. Selanjutnya, jenis dan sebab makanan yang halal. Yang pertama, halal pada zatnya. Dalam ajaran Islam, makanan halal adalah makanan yang bersih dan tidak mengandung elemen terlarang oleh Allah SWT. Hal ini termasuk daging sapi, ayam, ikan, sayur, dan buah yang tidak tercemar hal-hal najis atau haram. Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan bahwa makanan harus halal dan baik, sehat, aman, serta tidak berlebihan. Setiap makanan yang tidak terlarang bisa dianggap halal selama tidak berasal dari hewan buas, amfibi, atau bangkai. Makanan yang mengandung elemen terlarang seperti daging babi atau darah itu jadi haram. Selain itu, konsep halal juga terkait dengan thayyib, yaitu makanan yang baik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan sesuai standar gizi. Oleh karena itu, prinsip halal harus mencakup kebersihan, kesehatan, dan keselamatan pangan. Next. Lalu yang kedua, halal cara memperolehnya. Islam di sini juga menekankan pentingnya makanan halal tidak hanya dari bahannya aja, tetapi juga dari cara mendapatkannya. Makanan harus diperoleh secara sah, tanpa mencuri atau berbuat curang.
Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kululah min nabata min suhtin fannaru aula bihi." Yang artinya, setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini menegaskan bahwa makanan yang haram dari hasil yang tidak baik menyebabkan dosa. Dalam konteks modern, prinsip halal juga melibatkan etika dalam produksi dan distribusi serta keadilan sosial. Makanan yang dihasilkan dengan eksploitasi atau penipuan tetap dianggap tidak halal. Lalu makanan yang benar-benar halal dan bersih dari segi bahan dan cara, serta mendukung keberkahan dan kesehatan bagi umat Islam. Next. Yang selanjutnya yaitu halal cara pengolahannya. Proses pengolahan makanan mencakup mulai dari memasak, menyimpan, hingga menyajikan makanan dengan memperhatikan kebersihan atau taharoh. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha suci dan mencintai kesucian. Hadis riwayat Tirmizi. Segala sesuatu yang awalnya halal bisa menjadi haram jika diolah dengan cara yang salah. Misalnya, anggur halal bisa menjadi haram ketika diubah menjadi minuman keras, atau daging ayam yang halal bisa menjadi haram bila dimasak dengan alat yang terkena bahan haram seperti lemak babi. Selain itu, lingkungan pengolahan juga harus bersih karena makanan yang diolah di tempat kotor dapat menurunkan nilai gizi dan bahkan kehalalannya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat makanan halal. Nah, dari sisi fisik itu makanan halal diolah dengan cara yang bersih dan thayyib sehingga lebih higienis dan bergizi, serta mengurangi risiko penyakit akibat pencemaran bahan berbahaya. Selain itu, makanan halal juga dapat membantu keseimbangan gizi tubuh karena memenuhi kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kalau dari sisi spiritualnya, makanan halal memberi ketenangan hati dan rasa aman karena kita tahu makanan itu sesuai dengan ajaran Islam, menghindari dari bahan haram seperti daging babi dan alkohol juga berarti mencegah dampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya ada pengertian gizi dan makanan dalam Islam. Jadi makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh karena mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi dan kesehatan tubuh. Secara bahasa, makanan disebut to'am, aklun, dan gidaun yang berarti mencicipi atau memasukkan sesuatu ke dalam perut. Dalam Islam, makanan bukan hanya dilihat dari segi biologi saja, tetapi juga dari sisi spiritual juga. Jadi setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga thayyib atau baik. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Abasa ayat 24 yang dimana berbunyi, dan hendaklah manusia memperhatikan makanannya, yang mengingatkan agar dari ayat ini kita mengingatkan agar memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi. Selain itu, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 juga menyebutkan, wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ayat tersebut sebagai perintah untuk memilih makanan yang halal dan bermanfaat bagi tubuh. Gizi sendiri berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga keseimbangan tubuh, sehingga makanan yang dikonsumsi juga hendaknya bergizi seimbang dan juga tidak berlebihan. Islam mengajarkan prinsip makanan yang halal, bergizi, seimbang, moderat, dan juga disertai rasa syukur agar kesehatan jasmani dan rohani kita senantiasa terjaga dan juga mendukung ketaatan kepada Allah. Next-nya. Selanjutnya ada prinsip halal, yaitu yang pertama, halal berarti halal dan haram merupakan prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap muslim. Menghindari hal-hal yang diharamkan menjadi kewajiban, sedangkan mengonsumsi yang halal dan thayyib menjadi pedoman dalam menjaga kesehatan dan juga keberkahan hidup. Yang pertama itu ada prinsip halal. Yang pertama, halal itu berarti diperbolehkan menurut hukum Islam. Makanan yang halal tidak mengandung bahan-bahan terlarang. Dari segi zatnya, halal itu berarti dia tidak berupa bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, bukan hewan buas yang bertaring, dan juga burung yang berkuku tajam, dan juga khamar atau minuman memabukkan. Hal dari segi cara memperolehnya, itu bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti dengan cara mencuri. Terus proses memperolehnya secara halal juga penting diperhatikan. Lalu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga Al-Ma'idah ayat 88 juga ditegaskan untuk kita memilih makanan yang halal dan juga thayyib. Selanjutnya, selanjutnya ada prinsip thayyib, yaitu thayyib berarti baik, bersih, dan juga bermanfaat. Dalam syariat, thayyib itu mencakup kualitas, kebersihan, kesehatan, dan moralitas. Aspek konsep thayyib ini yang pertama itu kesehatan dan keselamatan, yang berarti makanan harus sehat dan bebas dari bahan berbahaya. Yang kedua, kualitas dan kebersihan, yaitu memiliki standar kualitas tinggi dan diproses secara higienis. Yang ketiga, etika dan moral, yaitu dengan memperhatikan perlakuan terhadap hewan, lingkungan, dan juga keadilan juga bagi para pekerja yang membuat makanan itu. Lalu disebutkan juga dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51, yaitu ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa ma ushaliha inni bima ta'maluna alim, yang berarti Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini diperintahkan untuk kita mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Baik, untuk selanjutnya yaitu keseimbangan gizi dalam perspektif Islam. Jadi,
Gizi seimbang menurut Kemenkes RI tahun 2023 itu pola makan bergizi sesuai kebutuhan tubuh dengan memperhatikan keragaman pangan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, pada bagian ini tuh kita melihat bahwa konsep gizi seimbang menurut Kemenkes itu sebenarnya sangat sama dengan ajaran Islam. Islam juga menekankan keseimbangan atau tawazun dalam segala hal termasuk pola makan. Dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tadi dalam ayat ini Allah tuh memerintahkan kita untuk makan dan minum, tetapi tidak boleh berlebihan. Hal ini tuh menunjukkan prinsip wasatiyah atau moderasi sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu dalam Islam menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari amanah Allah. Karena itu, gizi seimbang bisa dilihat dari 4 pilar utama. Yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau biasanya disebut dengan halal thayyiban. Kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik agar tubuh kuat. Dan yang terakhir itu menjaga berat badan ideal serta menghindari makan berlebihan. Jadi keseimbangan gizi dalam Islam bukan hanya untuk kesehatan jasmani, akan tetapi juga bentuk syukur, disiplin, dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Next. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adab dan etika makan dalam Islam. Dalam Islam, makan bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, akan tetapi juga bisa benar ibadah jika dilakukan dengan adab yang benar. Rasulullah SAW menekankan pentingnya adab makan karena di dalamnya ada unsur spiritual, sosial, dan kesehatan. Dalam hadis yang pertama yaitu yang berbunyi berkah makanan terletak pada menyuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, Rasulullah itu mengajarkan pentingnya kebersihan. Itu bukan hanya adab, akan tetapi juga upaya menjaga kesehatan agar makanan yang kita konsumsi itu membawa keberkahan dan bukan membawa penyakit. Kemudian untuk yang hadis kedua yaitu yang berbunyi sebutlah nama Allah, maka makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat darimu. Nah, dari hadis ini terdapat tiga nilai besar. Yang pertama itu spiritual, yaitu membaca basmalah, menghadirkan Allah dan jadikan makan sebagai ibadah. Kemudian yang kedua itu ada sosial, itu makan dengan tangan kanan menunjukkan kesopanan dan mengikuti sunnah. Yang ketiga kesehatan. Jadi makanan dari yang dekat, makan dari yang dekat dan menjaga ketertiban dan kebersihan saat makan bersama. Jadi kedua hadis ini itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan adab makan secara menyeluruh bukan hanya untuk kebersihan jasmani, tetapi juga untuk membentuk akhlak, rasa syukur, dan kesadaran spiritual dalam setiap suapan. Kemudian ada adab yang dari Rasulullah, yaitu yang pertama itu mencuci tangan, kemudian kedua ada membaca basmalah, yang ketiga makan dengan tangan kanan dari yang dekat, dan yang keempat itu ada tidak makan secara berlebihan. Next. Jadi untuk selanjutnya yaitu implikasi nilai Islam terhadap kesehatan dan pola makanan. Islam itu tidak hanya mengatur halal dan haram dalam makanan, akan tetapi juga memperhatikan kualitas, kebersihan, dan dampaknya terhadap kesehatan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, makanan dari rezeki yang telah diberikan Allah padamu yang halal lagi baik. Dalam hal ini, Allah itu memerintahkan kita untuk makan yang halalan thayyiban, yang artinya itu bukan hanya halal secara hukum, akan tetapi juga baik, bergizi, dan juga bersih. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Jadi makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi kebersihan hati dan diterimanya amal ibadah kita. Warnanya itu dari sisi kesehatan juga Islam melarang makan berlebihan. Dalam tadi disebutkan tidak ada wadah yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Prinsip ini sejalan dengan temuan medis modern, yaitu makan secukupnya dapat mencegah obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi nilai-nilai Islam seperti halal, thayyib, dan tidak berlebihan bukan hanya perintah agama, tapi juga konsep kesehatan preventif yang sudah diajarkan Rasulullah jauh sebelum ilmu gizi modern berkembang. Dengan demikian, pola makan Islam tidak hanya menjaga tubuh, akan tetapi juga menumbuhkan jiwa yang bersyukur, disiplin, dan juga bertakwa. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan, makanan halal dan thayyib merupakan perintah Allah SWT yang bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan kesucian rohani. Prinsip ini menekankan agar manusia mengonsumsi makanan yang halal menurut syariat dan baik bagi tubuh. Kandungan gizi seimbang dalam makanan thayyib mendukung metabolisme dan mencegah penyakit, sedangkan kehalalan menjaga kebersihan hati serta diterimanya amal ibadah. Pola makan sederhana, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, mencerminkan gaya hidup sehat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ilmu kesehatan modern. Adapun saran yang pertama, umat Islam hendaknya mengutamakan makanan yang halal dan bergizi seimbang. Yang kedua, edukasi tentang prinsip halal dan thayyib perlu diperkuat di masyarakat. Yang ketiga, pemerintah dan industri pangan harus meningkatkan pengawasan serta sertifikasi halal. Yang keempat, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji pengaruh konsumsi halal thayyib terhadap kesehatan masyarakat. Baik, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.